Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar rekan-rekan mahasiswa bimbingan skripsi? Baiklah, langsung saja kita akan mereview 3 orang mahasiswa ya yang sudah mengirim bab 1 di revisi yang kedua. Di sini yang ingin saya cek terlebih dahulu punya Syifa. Dari sisi judul udah oke. Kemudian ini saya bold kuning. Seingat saya ada teman kalian, artinya yang satu bimbingan sama saya, awal kalimatnya ini sama. Pada zaman globalisasi bla 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 gitu. Saran saya jangan sampai sama. Jadi itu dikhawatirkan eh, apa ya? Ada unsur plagiarism. Jadi kalau bisa ini diubah pengantarnya sedikit ya. Kemudian saya di sini sudah memberikan komentar bahwasanya di latar belakang diusahakan disebutkan kelebihan metode yang digunakan. Kayak ini saya sih baca belum nemu kelebihannya apa. Kemudian kelebihan tersebut harus didapatkan dari referensi jurnal. Jadi kalian harus mengutip jurnal bahwasanya metode tersebut memiliki kelebihan seperti itu. Apa kelebihannya disebutkan di latar belakang. Kemudian di sini ada keterangan tidak adanya kekurangan stok barang. Nah, saran saya juga ini jangan sampai muncul statement seperti ini. Kalau mau eh, bisa bisa diganti. Jadi eh, misalnya jenis barang mana yang lebih cepat habis kayak gitu atau lebih cepat terjual kayak gitu. Jadi kalau dari sisi judul itu tidak jauh melebar. Khawatir kalau berbicara masalah stok yang paling dikhawatirkan nanti ini sisi inventory-nya mana gitu. Khawatir merembet kemana-mana. Nah, kemudian di rumusan masalah ya, intinya saya sudah memberikan di sini langsung contoh rumusan masalahnya. Jadi to the point aja, kayak misalnya gini, bagaimana implementasi algoritma ID3 untuk klasifikasi data penjualan barang gitu. Ini sudah saya berikan komennya. Dan poin kedua, bagaimana tingkat akurasi algoritma ID3 untuk klasifikasi data penjualan barang ya. Masih pagi nih. Oke, kemudian di sini perlu diperhatikan kamu mau menggunakan kata, metode, atau algoritma. Salah satunya saja, karena definisi metode dan algoritma itu sama. Menurut saya, fokuskan dengan kata algoritma. Jadi kalau misalkan menggunakan algoritma ID3, ya udah, metodenya nggak usah ditulis lagi. Oke ya, karena di sini kamu nulisnya metode, gitu. Itu aja menurut saya punyanya Siva Nuraini. Saran saya ini sudah bagus, dilanjutkan bab 2. Kemudian saya tunggu revisinya sekaligus ya dikirimkan dengan bab 2. Kemudian yang kedua punya Eliza Iriane Yulistia. Nah, sengaja saya buat tampilannya seperti ini. Nanti ini bisa jadi eh, apa ya? Syarat untuk bukti bimbingan. Jadi di videonya kalian screenshot, kan itu ada keterangannya kan bimbingan tanggal berapa. Kemudian screenshot video ini ketika judul kalian sedang dibahas. Ya, jadi ada namanya nih Eliza Iriane gitu. Nih, yang pertama dari sisi kata sederhana.
dihilangkan. Jadi jangan pernah memunculkan kata sederhana, karena itu menjadi bumerang buat skripsi kamu. Jadi seolah-olah skripsi kamu sederhana gitu. Udah, cantumkan saja regresi linear. Ada juga regresi linear sama regresi linear berganda. Jadi nggak ada regresi linear sederhana lah bahasanya. Regresi linear aja gitu. Kemudian di sini metodenya atau kamu tadi pakai apa di sini? Pakai metode ya. Berarti fokus katanya pakai metode, jangan pernah munculin algoritma, jadi metode saja. Nah, hanya saja metode ini kelebihannya apa? Di sini kamu nggak bahas sama sekali di latar belakang mengenai metode regresi linearnya. Mana gitu metode regresi linearnya. Kemudian kelebihannya apa? Kenapa kamu pilih metode itu? Cantumkan di latar belakang. Kemudian di sini kamu perhatikan fokus kamu di sini mau memprediksi jumlah produksi atau mau memproduksi hasil penjualan, memprediksi hasil penjualan obat gitu. Jadi kalau memprediksi hasil penjualan, dikhawatirkan mindsetnya kita dapat berapa rupiah, khawatir seperti itu. Sedangkan kamu ingin mengetahui jumlah produksi di masa yang akan datang berkaitan tentang data penjualan kayak gitu. Jadi kalau saran saya prediksi jumlah produksi, jadi disesuaikan sama judul kamu udah bener itu prediksi jumlah produksi. Tapi kenapa di bawahnya fokusnya malah memprediksi hasil penjualan gitu. Ini eh, saya bold kuning juga diusahakan kalau nama metode huruf kapitalnya huruf kapitalnya maksudnya katanya gitu ya regresi linear ini diperbesar huruf depannya. Contohnya kayak gini. Nah, regresi linear. Metodenya juga boleh, misalkan mau kayak gini, metode regresi linear. Kemudian hilangkan kata sederhananya. Nah, itu aja. Kemudian rumusan masalah, poin kedua juga menurut saya perlu diganti karena ini bukan statement pertanyaan. Ini hanya statement biasa gitu. Maksudnya hanya pernyataan. Metode biasanya dapat membantu. Lo kok dapat membantu dari mana gitu kan? Ini kan kita mencari atau merumuskan sebuah masalah, belum menyimpulkan. Kalau kata-katanya seperti ini kesimpulan ya. Mending nih saya kasih saran juga bagaimana tingkat akurasinya metode regresi linear untuk prediksi jumlah produksi kayak gitu. Kemudian saya sengaja ini kasih komen harus konsisten ketika kamu pakai numerik ya, pakai nomor di sini. Ini pun harus pakai nomor, jangan pakai huruf. Itu aja. Kemudian udah, itu aja paling dilanjut juga untuk Eliza sekaligus bab 2 dikirimnya. Jadi bab 1 dan bab 2 lagi dikirim. Nanti saya cek dua bab tersebut. Jadi setidaknya bab 1 sudah sedikit ya yang direvisinya. Dan satu lagi punya Puspita Dewi Mayangsari. Ini ya ada namanya. Oke, di sini judul udah saya ganti. Udah saya ganti, artinya udah saya bold kuning. Ini judul yang saya berikan, tapi itu bukan menjadi keputusan akhir ya. Artinya yang memutuskan judulnya kamu, ini saran dari saya saja. Jadi judulnya itu fokus tentang klasifikasi kelayakan nasabah pada pemberian kredit pemilikan rumah menggunakan algoritma apa. Kalau misalnya menggunakan algoritma C45, saya ketika searching langsung nemu ya di sini tuh klasifikasi nasabah menggunakan algoritma C45 juga sebagai dasar pemberian kredit. Sebenarnya nggak masalah, diperbolehkan, cuma agak sedikit khawatir aja gitu. Ketika dicek ada judulnya khawatir disangkanya sama gitu. Sebenarnya enggak. Kalau misalnya algoritmanya kamu punya lain, itu boleh. Apabila kamu pengen tetap menggunakan algoritma ini, nggak masalah. Jadi ini cuma
dijadikan bahan pertimbangan kamu aja ya. Kemudian di bawahnya di sini em, algoritma C45 adalah salah satu algoritma data mining dengan teknik klasifikasi dan telah banyak digunakan untuk klasifikasi kelayakan calon kredit. Nah, saran saya berkaitan sama algoritma C45 ini atau dari sisi klasifikasinya, nanti kan memang fokus kita mau kelayakan ya. Jadi saran saya di latar belakang kamu sudah menceritakan bahwasanya nanti kamu mau em, kelasnya. Kelasnya itu artinya labelnya, label akhirnya. Nanti kamu mau memberikan keterangan nasabah tersebut layak atau tidak. Nah, kayak gitu. Jadi ada keterangannya. Kalau di sini kan cuma dari si definisi saja gitu loh maksud saya. Nah, di sini pun saya sudah kasih ya keterangannya, layak atau tidak layaknya itu harus ada di latar belakang. Jadi pembaca tahu di latar belakang bahwasanya kamu di hasil akhir nanti data tersebut diklasifikasikan sehingga outputnya kelas yang diberikan nanti layak atau tidak layak. Nah, seperti itu. Kemudian di sini proses pemberian KPR dinilai kurang teliti dalam memilih nasabah yang menerima KPR sehingga resiko yang sering dialami bla 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 bank yang meminjamkan kreditnya. Nah, eh, sebenarnya saya di paragraf ini eh, belum menemukan titik fokusnya. Artinya titik fokusnya itu ya tadi mau ke klasifikasinya di bagian mananya gitu loh. Karena eh, menurut saya ya, paragraf ini sama paragraf yang ini itu kolerasinya sedikit kurang. Artinya ketika para pembaca ngebaca ini, bla 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 pihak hati-hati kreditnya gitu kan. Tiba-tiba algoritma cepat 5 adalah salah satu algoritma data mining dengan teknik klasifikasi. Nah, padahal kamu di sini nggak ngebahas sedikit pun tentang klasifikasi atau apapun yang istilahnya itu bisa menyambung paragraf. Intinya di situ ya. Jadi antara paragraf ini sama paragraf ini nggak ada kata penyambungnya. Ibaratnya kamu di sini nyeritain proses pemberian KPR, bla 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 bla. Di sini pun sulitnya dari sisi tepat waktu dan segala macem. Padahal eh, salah satu solusinya itu harus diklasifikasi gitu sehingga meminimalisir gitu loh, diharapkan meminimalisir bla 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 bla. Nah, ketika ada kata klasifikasi di paragraf sebelumnya, maka di paragraf berikutnya ketika kamu ngebahas algoritma C45 merupakan algoritma untuk klasifikasi itu nyambung gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian di sini udah saya buat juga. Jadi langsung saya perbaiki bagaimana menerapkan algoritma C45 untuk klasifikasi nasabah dalam pemberian kredit pemilikan rumah. Bagaimana tingkat akurasinya juga dalam mengklasifikasi nasabah tersebut, kayak gitu. Kemudian di sini jangan pernah menampilkan kriteria, khawatir nanti yang kamu bahas adalah sistem pendukung keputusan. Jadi bahasanya adalah variabel prediktornya. Variabel prediktornya apa yang digunakan untuk mengklasifikasi, kayak gitu ya. Diganti aja nih jadi variabel prediktor. Jadi kalau variabel prediktor itu ya sama sebenarnya kriterianya di SPK, tapi kalau kriteria itu identik sama SPK. Sedangkan kalau ngebahas variabel prediktor itu lebih ke klasifikasi atau prediksi kayak gitu. Jadi kalau yang layak atau tidak layak itu namanya kelas. Kemudian di manfaat penelitian ini belum saya kasih ya. Manfaat penelitian ini dibuat dua bagian, 1.1.51 itu manfaat teoritis, 1.5.2 kamu buat manfaat secara
praktis kayak gitu. Teoritis itu lebih ke sisi keilmuannya, praktis itu dari sisi tempat penelitiannya. Jadi kalau dua hal ini sebenarnya manfaatnya untuk praktis, yang teoritisnya kamu belum buat. Kemudian di sini bahasanya dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam proses bahasanya jangan diharapkan ya. Karena kalau diharapkan itu apa bahasanya ya, kayak masih belum pasti lah. Kalau saran saya yang kayak gini aja, mampu melihat proses dalam menentukan nasabah yang nanti akan dijadikan evaluasi untuk bla 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 kayak gitu. Jadi nggak ada kata-kata harap diharapkan gitu. Kalau diharapkan sih lebih ke saran gitu ya. Jadi saran diharapkan, misalkan penelitian berikutnya menggunakan metode yang lebih akurat kayak gitu. Jadi lebih ke saran, kata-kata diharapkan. Kemudian jangan pernah pakai kata analisa, tapi analisis gitu ya. Oke, gitu aja paling yang bisa saya sampaikan. Tiga-tiganya udah oke, direvisi. Sedikit ya sebenarnya yang direvisi. Kemudian dilanjut ke bab 2. Saya tunggu karena sebentar lagi kita bisa mengajukan sidang proposal skripsi. Jadi dipersiapkan ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.